Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara semua. Kita berjumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab. Senang sekali ya di dalam bagian terakhir dalam sesi sebelumnya ada sebuah ayat yang saya ulangi sejenak. Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Dan, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Suatu ketika, seorang pemimpin gereja yang bernama Agustinus, tahun 415 dia sedang menulis sebuah buku yang berisi doktrin tentang Allah Tritunggal. Dengan lelahnya dia berpikir, dia penat dan dia keluar berjalan-jalan di tepi pantai. Perhatiannya tertuju pada seorang anak yang dia lihat melakukan satu kegiatan yang unik. Jadi anak itu membawa embernya dari satu tempat ke tepi laut, kemudian mengambil air laut itu kembali ke tempatnya, menuang, lalu dia melakukan berkali-kali. Agustinus mendekat melihat apa yang sedang anak ini lakukan. Karena anak ini melakukan dengan begitu serius, dengan begitu semangat, alisnya menyatu. Ya, wajahnya semu kemerah-merahan karena aktivitas yang terus-menerus dia lakukan. Kemudian dia melihat ternyata anak itu sedang menuangkan air laut dengan embernya yang kecil ke dalam lubang kecil yang dia buat. Kemudian sambil berjongkok, Agustinus di tepi lubang itu dia bertanya kepada si anak, "Hai anak, apa yang sedang kau lakukan?" "Oh, aku ingin memindahkan air laut ke lubang yang aku buat ini." Agustinus tertawa dan dia berkata, "Hai nak, mana mungkin air samudra seluas ini hendak kau pindahkan ke lubang sekecil itu?" Lalu anak ini tersenyum. Ya, ini sebuah legenda, apakah benar atau tidak. Namun kemudian dia berkata, apakah mungkin Bapak Agustinus bisa mengenal Allah yang maha mulia dan coba diterjemahkan dalam kata-kata. Agustinus tersentak tersadar, ya, kemudian anak itu menghilang. Nah, kita tidak tahu apakah itu legenda, namun ya dia kemudian sadari ada hal yang Tuhan nyatakan, tetapi itu bagian kecil. Sedangkan yang rahasia, yang misteri adalah milik Allah. Tidak mungkin ah, pemahaman, pengenalan kita terhadap Allah yang maha kuasa, yang maha mulia, maha agung itu, kita coba tangkap dengan lubang kecil, yaitu otak kita. Jadi mari kita sadari apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita, yang tertulis, dan inilah yang kita belajar, inilah yang diwahyukan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk lebih mengenal Engkau, menghormati Engkau, menghargai karya yang begitu ajaib. Hanya hal yang kecil yang Tuhan singkapkan kepada kami, tetapi itu sangat cukup Tuhan, sangat cukup. Kami puas dengan Engkau yang begitu mulia, yang menyatakan diri untuk kami bisa kenal dan kami bisa ikuti sepanjang hidup kami. Kami sembah dengan segenap jiwa dan raga kami. Terima kasih. Mohon Tuhan menolong kami belajar dari firman Engkau saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sampai pada Ulangan pasal 30 ya. Tadi yang ayat yang saya bacakan adalah pasal 29. Nah, di pasal 30 ini kembali Musa mengingatkan ya akan terjadi apa yang dikatakan di dalam Ulangan 28, berkat dan kutuk, dan kemudian
pasal 29, Tuhan membaharui perjanjiannya dengan umat yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian, umat perjanjian yang akan masuk ke dalam tanah yang sudah disumpahkan kepada nenek moyang untuk diberikan kepada mereka. Nah, ini diingatkan mereka bahwa mereka akan mengalami ya menjauh dari Tuhan kembali karena dewa-dewa yang ada, mereka menyembah dewa yang ilah-ilah yang ada di tempat yang baru itu. Tetapi akan ada pemulihan dan pemulihan itu terjadi jika umat Israel kembali kepada Tuhan. Jadi menyatakan pertobatannya, apa yang dilakukan sungguh-sungguh salah, memberontak kepada Tuhan, dan kemudian melakukan pertobatannya. Ayat 1, maka, nanti mulai dengan kata maka. Jadi kita bisa tahu bahwa ini nanti akan ada uh, sebuah kaitan. Ya, apabila, maka, jika, sehingga, dan seterusnya. Jadi ini sebuah uh, argumentasi yang linear, yang merupakan konsekuensi. Maka apabila segala ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Jadi Allah menghalau mereka karena mereka memberontak kepada Tuhan. Dan ketika mereka sadar, memilih ya di ayat berikutnya, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ya, Tuhan akan mengumpulkan kembali dari mana mereka diserakkan, dibuang, ditawan. Nah, ada langkah-langkah yang kita bisa lihat. Langkah-langkah pertobatan yang pertama adalah sadar. Kesadaran ini penting sekali. Sadar siapa Tuhan, sadar siapa saya, dan apa yang Tuhan sudah lakukan, dan apa yang sudah saya lakukan. Tuhan senantiasa setia dengan janjinya. Tuhan menggenapi semua janjinya. Perintahnya jelas. Ya, tidak ada yang Tuhan sembunyikan karena Tuhan ingin membuatnya uh, terbuka. Apa yang Tuhan mau Tuhan sampaikan, jika umatnya melakukan apa yang Tuhan mau, mereka akan mendapatkan berkat. Tetapi jika umatnya sudah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi menolak dan melakukan hal yang berseberangan, berkebalikan, maka akan ada kutuk yang mengejar. Jadi itu sudah merupakan konsekuensi, sebuah aturan yang baku Tuhan sudah berikan, bahkan dituliskan. Ya, dan itu ketika kesadaran saya sudah mendapatkan anugerah besar, dilepaskan dari perbudakan bangsa Mesir, kemudian dalam perjalanan Tuhan pelihara, kemudian sudah sampai di ujung ya perjalanan itu dan akan masuk ke tanah yang sudah dijanjikan itu, yang berlimpah susu dan madu. Kalau saya tetap memberontak, maka sepantasnya saya sudah menolak kebaikan Tuhan, dan itu adalah uh, me memicu kemarahan Tuhan dan membuat kutuk itu mengejar saya. Jadi pemahaman ini, kesadaran ini, siapa Allah, apa yang sudah Allah lakukan, dan kemudian kesadaran siapa saya dan apa yang sudah saya lakukan, sesuai dengan konsekuensi yang Tuhan berikan. Itu penting, sadar, kemudian berbalik. Saya sudah me men membelakangi Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, saya justru lakukan yang sebaliknya, yang dilarang. Maka saya sadar, saya berbalik kembali kepada Tuhan, dan apa yang Tuhan
kehendaki dan me jadi mendengarkan ya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan segenap hati dan jiwa. Jadi langkah-langkah itu penting, masih terbayang, di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan anak yang terhilang ketika dia meninggalkan bapaknya, membawa hasil, a bukan hasil maaf, bagian warisannya yang belum saatnya sebenarnya dia terima, kemudian dia me memanjakan dirinya, berfoya-foya menghabiskan semua apa yang dia dapat seharusnya tidak akan habis, tetapi karena dia hanya mengisi hari-harinya dengan kesenangan dan menghambur-hamburkan uang, maka ketika kelaparan terjadi dia sangat terpuruk dan pada jurang di titik terendah, titik nadir kehidupannya. Dia sadar. Nah, kesadaran ini membuat dia berpikir, "Di rumah Bapakku, di rumah Bapakku." Ya, he came to his sense. Itu yang kata-kata yang disampaikan di dalam bahasa Inggrisnya. Dia menyadari kembali siapa dia, siapa ayahnya, dan apa yang terjadi dengan dia, apa yang terjadi di rumah ayahnya. Maka dia putuskan untuk kembali. Jadi kalau langkah-langkah ini dilakukan oleh orang Israel, sekalipun mereka sudah dibuang, mereka sudah dihalau, diserahkan oleh Tuhan, Tuhan akan mengumpulkan kembali. Tuhan akan memulihkan, menyayangi kembali dengan kasih-Nya yang setia. Ya, ayat yang ke-5, Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Jadi ada kata-kata Tuhan akan. Nah, ini saya akan ulang dari awal ya, dari atas itu di ayat yang ketiga. Kita lihat ada berapa kali ketika 3 langkah pertobatan itu dilakukan, sadar, berbalik, dan kemudian menaati Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan bukan hanya 3, tetapi ada 5 langkah. Tuhan selalu berinisiatif lebih dari apa yang kita mampu lakukan. Yang pertama tadi di ayat 3, Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa. Itu yang satu, Tuhan akan. Kemudian di ayat yang kelima, Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula, dan ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau lebih banyak ya dari nenek moyangmu. Yang ketiga di ayat yang keenam, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Jadi ada sunat adalah lambang perjanjian dari pihak manusia Abraham waktu itu ya. Kembali ada relasi dalam perjanjian. Pihak manusia melepaskan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terhisap kembali di dalam perjanjian Allah. Perjanjian Abraham ya pada saat itu. Sebagai tanda bahwa saya berkomitmen untuk menjadi umat Allah, satu-satunya Allah yang disembah, yang dipuja, yang diikuti. Nah, itu yang Tuhan lakukan. Kemudian ayat 7, Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah atau kutuk ya, itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Jadi kebalikan dari orang yang sudah
menjadikan umat pilihannya ketika berdosa itu menderita, Tuhan balik lagi kondisinya. Ketika umat pilihannya bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghajar bangsa yang sudah menyiksa, memperbudak, atau membuat umatnya menderita. Engkau akan mendengar kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yang kelima, ayat 9. Tuhan Allahmu akan melimpahi kamu dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumi. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Langkah kita, langkah pertobatan kita akan menghadirkan kembali kasih setia, penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu kondisi yang dengan jelas, ya, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu dengan menyatakan ini, kita melihat Tuhan dengan jelas, ya, sejauh yang Tuhan singkapkan bagi kita, dan itu cukup bagi kita. Kita tidak perlu mencari misteri nubuatan apa yang memang bukan bagian kita untuk kita pahami atau kita dapatkan. Yang Tuhan sudah nyatakan, itu menunjukkan betapa Tuhan itu bisa kita kenali dari sifatnya yang begitu istimewa ini. Ya. Apa yang Tuhan mau jelas disampaikan. Dan itu konsisten dari awal sampai di akhir. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. 66 surat dan kitab yang ada di Alkitab kita. Konsisten, tidak ada perubahan. Dan itu menunjukkan bahwa kita memiliki Allah yang bisa kita percaya sepenuhnya. Kita bisa akrab, kita bisa dekat. Sementara dalam ketundukan, dalam hormat yang terutama, yang total, kita melakukan apa yang Tuhan suka. Sehingga Tuhan benar-benar berkenan, bergembira atas kita. Dan hidup kita akan mengalami apa yang Tuhan sampaikan. Di dalam perjanjian baru, yang kita ikuti, Tuhan Yesus Kristus juga Allah yang menyatakan diri dalam manusia sepenuhnya, Allah, anak Allah, putra mahkota surgawi, yang mewarisi kerajaan surga, yang mempunyai otoritas atas segalanya itu di dalam perjalanan kehidupan sebagai manusia di awal perjanjian baru itu menyatakan diri di dalam Injil Yohanes, Aku adalah, aku adalah, aku adalah. Jadi siapa Tuhan dan apa yang dikehendaki itu jelas, tidak samar-samar. Dan kita secara konkret, secara nyata bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Tanpa bias, tanpa membingungkan, kadang begini, kadang begitu, tidak. Tuhan jelas sekali. Mari kita lihat salah satu contoh, ya, Yohanes 6 ayat 29. Yohanes 6 ayat yang ke-29. Dalam konteks yang pertama, aku adalah roti hidup.
Nah, kita dalam dalam kisahnya sebelumnya dinyatakan itu di ayat 29 jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Jadi, apa yang Tuhan ingin, apa yang Tuhan Yesus sampaikan supaya kita lakukan? Percaya kepada siapa? Dia yang diutus Allah. Kemudian di ayat yang ke 35 kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup." Nah, ini pernyataan yang pertama ya, nanti di dalam setiap pernyataan akulah Yohanes 6, Yohanes 8, Yohanes 10, Yohanes ya 10, 9, 10, kemudian 14, 15. Jadi ada pernyataan dan itu menunjukkan keilahian Yesus. Percaya, barang siapa, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi datang dan percaya, mendapatkan roti kehidupan itu. Jelas digambarkan dengan roti yang sesuatu yang nyata, yang sangat dikenal, menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Kemudian di ayat yang ke-40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak Yesus Kristus dan yang percaya kepadanya, melihat, percaya, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sederhana? Ya, dengan lugas, dengan menyatakan sebuah tindakan yang bagian kita, Yesus sudah sampaikan siapa dia, apa yang dikehendaki, apa yang dia sudah lakukan, karyanya, orang melihat tanda-tanda itu. Dan dengan jelas semua orang mengakui tidak ada orang yang bisa melakukan ini kecuali Sang Mesias. Karena itu sudah dinubuatkan, Sang Kristus yang diurapi, Sang Sabda. Jadi kita sangat bersukacita, kita sangat berbahagia karena kita memiliki Tuhan yang berkenan untuk dikenal, menyatakan diri supaya bisa kita kenal dengan baik, dengan jelas apa yang menjadi keinginannya. Kemudian di ayat yang ke-11 dan seterusnya konteksnya diberikan judul kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Semakin ditegaskan ya. Karena itu tadi dari ayat 1 sampai ayat 10 Tuhan sudah nyatakan apa sih yang Tuhan mau. Dan kalau itu dilakukan, ini yang Tuhan akan lakukan. 5 langkah jauh lebih banyak daripada kita yang hanya dalam kesadaran kemudian berbalik kepada Tuhan dan kemudian melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Mendengarkan kembali, mengasihinya dengan segenap hati dan jiwa. Cukup itu saja dan Tuhan akan melakukan banyak hal. Percaya kepada Yesus Kristus di dalam perjanjian baru cukup, dan kita di dalam pengikutannya bahkan Tuhan memberikan kuasa bagi kita untuk melakukan apa yang dikehendaki, bukan dengan kekuatan diri sendiri manusiawi. Tidaklah mungkin melakukan apa yang Tuhan, kehendak ilahi. Jadi dengan kuasa ilahi, Allah Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak ilahi. Sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tidak terlalu sukar, tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita. Dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ya, sebuah kiasan langit. Dan kemudian di ayat yang ke-13, juga tidak di seberang laut tempatnya yang terpisah dengan samudera, air yang banyak.
Sehingga engkau berkata, "Siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya?" Tetapi, nah ini ayat ini dalam dalam Ulangan pasal 30 ya, menarik sekali, sangat sangat baik untuk kita, pahami. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Tidak perlu naik ke langit, tidak perlu menyeberang lautan, tetapi dekat. Firman ini dekat, ya, di mulutmu, di hatimu, tidaklah jauh. Dan inilah yang dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 8. Oh, eee, dari ayat 6 ya, supaya kita bisa lihat kesamaan bagaimana surat Roma ini mengutip sebagian dari Ulangan yang tadi kita bahas. Roma pasal 10 ayat yang ke-6, "Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapa akan naik ke sorga?" Tadi langit ya, ini sekarang siapa naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun, atau ayat 7, siapakah akan turun ke jurang maut? Bukan ke seberang lautan, tetapi ke jurang maut. Jadi sebuah kontras, yang naik ke surga tinggi sekali atau ke jurang dalam sekali, jurang lembah, kematian, maut. Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Jadi, tidak perlu ada yang ke surga untuk menurunkan Yesus, tidak ada. Tidak perlu Yesus turun sendiri. Tidak perlu turun ke dunia orang mati, jurang maut, dan kemudian mengajak Yesus naik. Tidak mungkin dilakukan dan tidak perlu Yesus bangkit tanpa perlu ada upaya naik ke surga atau turun ke jurang maut. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Persis sama dengan Ulangan pasal 30. Luar biasa, Paulus pun memahami apa yang uh, perjanjian lama sampaikan, karena itulah kehendak Allah bagi dia. Inilah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ya tadi firman itu dekat ya di mulut kita ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Luar biasa bagaimana perjanjian lama di dalam kitab Ulangan itu dengan inspirasi yang baru di zaman anugerah perjanjian baru, maka uh, uh, figur Yesus itulah yang menjadi pokok keselamatan kita. Tanpa kita berusaha menjadi baik, naik ke langit, tidak mungkin. Tetapi Tuhan yang turun, Yesus yang turun. Tanpa kita mengorbankan diri sedemikian rupa, melakukan apapun untuk mendapatkan kebaikan Tuhan, tidak perlu. Yesus dari bawah, dia mendobrak um, belenggu maut itu, ia meremukkan kepala ular itu dan naik, bangkit, dan naik ke surga. Jadi firman itu dekat dengan percaya saja. Mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Nah, lihat ya, perspektif yang baru Rasul Paulus dengan inspirasi Allah Roh Kudus sampaikan apa yang di perjanjian lama Musa beritahu itu. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Sebuah ayat yang sangat penting, yang menjadi doktrin keselamatan yang sangat penting bagi kita di dalam Roma pasal 10. Firman itu dekat ya, jadi tidak jauh. Nah, kalau dekat, mari kita sungguh-sungguh peluk itu. Mari kita sungguh-sungguh raih dengan segenap kerinduan, dengan segenap mengupayakan 1 hari 24 jam. Berapa banyak kita berikan untuk merenungkan firman yang dekat, yang sangat dekat. Bahkan ada di mulut kita mengutarakan kembali sabda itu, membaca, dan kemudian itu masuk kita dengar dengan telinga. Jadi kalau dikatakan dengar, itu berarti kita ulangi dalam kata-kata secara verbal, kemudian kita dengar apa yang kita katakan. Ya, firman itu kita dengar, kita resapi dalam hati kita, dan Allah Roh Kudus akan memimpin kita dalam kebenaran. Melakukan bagaimana dengan hikmat ilahi kita melakukan apa yang kita baca dan dengar. Kita ikuti apa yang Tuhan mau. Ingatlah ayat 15. Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Musa berkata ya. Nanti kita lihat Yosua juga mengatakan hal yang mirip seperti gurunya Musa ini. Kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu. Perhatikan kata-katanya bagus sekali. Karena pada hari ini aku, Musa, memerintahkan kepadamu seluruh umat Israel. Ada Yosua, pemimpin selanjutnya di depan dia. Memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi mengasihi itu adalah sebuah tindakan ketaatan, bukan semata-mata perasaan. Oh, saya tidak sedang ingin mengasihi. Oh, saya sedang jengkel. Saya sedang kecewa kepada Tuhan karena Tuhan tidak menjawab doa. Kebutuhan saya sampai saya menderita seperti ini. Apapun alasannya, mengasihi Tuhan itu adalah sebuah keputusan untuk mengasihi. Sebuah komitmen saya mau mengasihi Tuhan. Tuhan sedang mendidik saya melalui kesulitan supaya saya makin bersandar kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan, hikmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, memberikan kesabaran, memurnikan saya melalui penderitaan, pergumulan yang belum habis ini, tapi dengan cara Tuhan yang istimewa dalam waktu yang tepat. Cara dan momen itu milik Tuhan, bukan milik saya. Saya tidak bisa mendikte Tuhan, Tuhan ini saatnya. Sekarang Tuhan, kalau tidak saya akan mati. Percuma saya percaya. Oh Tuhan, harus dengan cara ini. Kalau tidak begini, saya tidak akan lepas dari masalah. Tidak ada solusi. Siapakah kita yang bisa mengatur Tuhan? Ya, itu kembali kepada awal tadi ya. Saya orang yang terbatas, pemahaman saya lubang yang kecil. Sementara Tuhan begitu luas, begitu agung, begitu mulia. Rencananya abadi, sejak dunia belum dijadikan, Tuhan sudah punya rancangan yang indah. Bagi kita yang percaya, yang memiliki kasihnya, yang mengiring dia dengan sepenuh hati. Itu latihan bagi kita untuk melakukan ini. Saya diperintahkan untuk mengasihi Tuhan. Dan saya melakukan apa yang diperintahkan. Saya berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Jadi harus baca, harus dengar apa yang menjadi firman-Nya. Apa yang menjadi aturan, ketetapan, kehendaknya. Nah kita lihat sebuah uh, relasi ya, jika maka supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana kemana engkau masuk untuk mendudukinya.
Tetapi jika tetapi kebalikan ya, jika syarat kondisi. Hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar. Bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Maka aku, Musa, memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Jadi ini sebuah perjanjian ya, yang Musa kembali sampaikan kepada umat Israel yang akan masuk jadi generasi muda itu, supaya mereka sungguh-sungguh serius memperhatikan sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sampaikan, yang jelas itu, yang diulang-ulang itu, karena sungguh-sungguh penting. Inilah hidup mereka. Tuhanlah sumber kehidupan mereka. Kalau berpaling dari Tuhan kepada sesuatu yang lain, itu adalah kekejian, kebencian di hadapan Tuhan. Jadi, langit dan bumi sebagai saksi, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Ya, diperhadap Musa menyatakan ada dua nih. Ingat lagu masa kecil ya, eee, madu dan racun. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang berusia seperti saya dan di atas, tahu banget ini lagu, viral pada zaman saya kecil ya, di mana-mana, saya remaja waktu itu. Anak-anak kecil yang saya yakin tidak tahu apa arti lagu, liriknya pasti tidak tahu, tetapi lagu itu karena memang enak dan menyenangkan, diulang-ulang anak kecil itu menyanyi dengan gembira, anak-anak yang lain ikut menyanyikan. Madu dan racun. Jadi, saya sendiri tidak tertarik dengan lagu itu, tetapi ketika sedang mempersiapkan ini, saya ingat lagu itu ya, entah kenapa. Dan kemudian saya lihat, apa sih liriknya? Oh ya, jadi, seorang yang sedang jatuh hati ya, seorang wanita yang cantik, yang dia sedang menaruh kedua tangan di balik punggungnya. Dan ini, si cowok ini yang nyanyi ini ya, tidak tahu nanti yang mau dikeluarkan tangan kanan itu madu atau tangan kiri itu racun. Jadi yang mana yang mau diberikan dia tidak tahu. Tapi karena lagu itu riang gembira, jadi ya enak untuk dinyanyikan. Pilihannya mau madu atau racun? Ya pastilah madu, ya siapa yang mau diberi racun oleh orang yang dicintainya. Dia sedang jatuh hati, tentu yang diharapkan adalah madu. Tetapi, siapa tahu isi hati orang. Nah, Musa mengatakan, "Pilihlah kehidupan." Walaupun ada 2 pilihan, tetapi Musa menyatakan, "Pilih kehidupan, jangan kematian. Pilihlah berkat, jangan kutuk." Artinya kalau memilih kehidupan dan berkat, lakukan apa yang Tuhan mau. Itu saja. Sesederhana itu sebenarnya. Sesimpel itu. Sebaliknya kalau menolak Tuhan, berarti yang dipilih adalah kematian dan kutuk. Tidak langsung mati, tapi penderitaan yang bertalu-talu, bertubi-tubi, menghantam, menghancurkan setiap kesombongan, kebanggaan, apa yang dijadikan ya kebanggaan satu demi satu. Tuhan nyatakan itu tidak ada apa-apanya. Jadi Musa katakan, "Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup." Mari ini menjadi pilihan kita, keputusan kita. Baik engkau maupun keturunanmu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut
padanya. Nah, kata berpaut ini muncul nih, bagus sekali, berpaut, sungguh-sungguh menyandarkan ya, memeluk dengan erat, berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Nama ini selalu disebut untuk menyatakan Tuhan yang telah berjanji sekian abad yang lalu tetaplah Allah yang sama kepada Abraham, kepada anaknya Ishak, kepada cucunya Yakub, dan kemudian Yusuf, dan seterusnya sampai em, sekitar 2,5-3 juta umat Israel pada saat itu. Tetaplah menjadi bagian mereka selama pilihannya adalah mengasihi Tuhan. Choose life. Pilihlah Kristus, sang roti kehidupan, sang terang dunia, sang pintu menuju kehidupan, sang gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sang jalan kebenaran dan kehidupan, sang pokok anggur yang benar. Ketika cabang itu menempel, ranting itu menempel, akan ada saluran zat-zat makanan untuk ranting itu kemudian bisa berbuah. Itulah Tuhan kita, pilihlah Dia. Apa yang akan kita kurang, apa yang akan kita takutkan di masa depan kalau Allah sendiri yang mencipta, yang berkuasa langit dan bumi, Allah itu sendiri menjadi Bapa kita dan Yesus Kristus menjadi gembala kita yang agung. Apa yang menjadi ketakutan, kecemasan kita di masa mendatang, di masa kini, atau rasa bersalah pada masa lalu, kecewa, sakit hati, kita mendapatkan semuanya. Pilihlah Kristus. Salibnya adalah bukti nyata kasih yang tulus, kasih yang total, pengorbanan yang tuntas, dan kemenangan yang sempurna. Pasal 31, Yosua sebagai pengganti dari Musa. Ya, sudah 120 tahun usia Musa. 40 tahun pertama dia hidup sebagai pangeran, diangkat dari air. Itulah nama dia, arti dari nama Musa. Kemudian dalam pendidikan terbaik sebagai putra dari Firaun. Tapi kemudian 40 tahun Tuhan mengubah apa yang terbaik itu, membuat dia tidak lagi sombong, hanya berelasi dengan domba-domba, kambing gembalaannya. Tuhan mendidik dia memiliki hati seorang gembala, bukan hati seorang pangeran dalam 40 tahun pertama kehidupannya. Tetapi pengetahuan, pemahaman, pengalamannya, kecerdikannya, semua dia sudah dapatkan di fase pertama hidupnya. Di fase kedua hidupnya, dia dilatih dalam kesabaran, di dalam ketundukan, sampai pada saatnya dia melihat semak belukar yang terbakar, tapi tidak terbakar. Tuhan menyatakan diri kepada dia, memberikan dia tugas tanggung jawab 40 tahun dari usia 80 sampai 120 tahun. 40 tahun dia di dalam pelayanan. Dan inilah akhirnya. Jadi di usia berapapun kita ya, 80 tahunkah? Itu baru Musa mulai pelayanannya. Tuhan mau memakai usia berapapun untuk menjadi alatnya. Sejauh
kita menundukkan diri, Tuhan pakailah saya seumur hidup saya di tempat di mana Tuhan pakai. Di ladang pelayanan, di kantorkah, di perusahaankah, di pabrikkah, di sekolah, di kampus, atau di dalam rumah tangga. Dimanapun Tuhan tempatkan, di usia berapapun, dengan pengalaman yang seperti apapun. Tuhan pakailah saya. Dan kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Terjemahan lain adalah pada hari ini umurku 120 tahun. Happy birthday Musa. Ya pada hari ini ya terjemahan yang lain. Aku tidak dapat giat lagi. 120 tahun, apa yang dituntut dari seorang yang berusia sepanjang itu? Jadi kalau dia berkata, aku tidak dapat giat lagi, sangatlah masuk akal. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og. Dua nama yang membuat bel di dalam pikiran kita berdenting. Ting! Itu raja-raja di sebelah timur sungai Yordan yang ditaklukkan. Mereka adalah dua raja perkasa dengan wilayah yang begitu besar. Tetapi Tuhan melangkah lebih awal menundukkan mereka dengan peperangan yang dipimpin oleh Yosua. Bangsa Israel dapat mengalahkan. Jadi itu sebagai monumen, sebagai peringatan. Ingat ya, Sihon dan Og sekuat itu. Tuhan bisa beri kemenangan kepada Israel. Jadi ketika menyeberang sungai Yordan ke sebelah barat wilayah dari sungai Yordan itu, jangan lupa apa yang Tuhan sudah lakukan. Tetaplah percaya. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini adalah pidato perpisahan Musa dan berkata kepada orang Israel. Ya kepada seluruh bangsa dan tentu Yosua yang ada di depan dia. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Nah sebab ini menunjukkan siapa sumbernya. Sekali lagi bukan karena mereka kuat, gagah perkasa, punya teknologi militer yang maju dan lebih unggul dari musuh. Sama sekali tidak. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua. Ini secara khusus. Kalau tadi secara umum, kepada umat Israel, termasuk Yosua, sekarang khusus kepada Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab, nah ini yang penting nih, kata sebab selalu penting. Kata tunggal, kata penghubung yang nampaknya sering kita lewati, tetapi justru inilah alasan, argumennya Tuhan. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai
menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi pesan Musa terakhir kepada jemaat sebelum dia mengakhiri dengan nyanyian di pasal selanjutnya. Jadi kepada orang Israel jangan takut, jangan gentar. Kepada Yosua secara khusus. Tongkat estafet itu, tongkat kepemimpinan itu akan diberikan kepada Yosua. Jangan takut, jangan gentar. Kemudian di ayat 9 adalah dan seterusnya pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Nah ini kita akan lihat ya. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, jadi Musa menulis hukum Taurat, apakah itu yang ada di Ulangan atau 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, kitab Torah, ad Pentatuk, begitu istilahnya, Penta 5, 5 buku yang ditulis oleh Musa, apakah yang kitab Ulangan saja atau semua, kita tidak tahu. Ah, tapi itu dituliskan. Sudah ada teknologi, untuk menulis ya, dan mereka literasinya sudah baik sekali. Maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Allah kepada orang tua-tua orang Israel, dan Musa memerintahkan mereka demikian. Pada akhir 7 tahun sabbatical year, pada waktu yang telah ditentukan pada tahun penghapusan hutang yakni Hari Raya Pondok Daun, Tabernakel, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, kelak Yerusalem, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Jadi 7 tahun masa adalah um, disebutkan tahun penghapusan hutang dan ini merujuk pada pasal 15. Saya akan membacakan supaya kita ingat kaitannya ya. Dalam Ulangan pasal 15 ayat 1 dan 2. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan hutang itu supaya setiap orang yang berpiutang, artinya meminjamkan sesuatu, harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya. Karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan, kecuali orang asing tetap ditagih, tetapi untuk saudaranya, sesama orang Ibrani, tidak perlu ditagih. Supaya tidak ada orang miskin lagi ya. Harapannya begitu, tapi tetap ada, akan tetap ada. Jadi anugerah ya. Tuhan melatihkan seperti Tuhan sudah beranugerah. Tuhan sudah menghapus hutang dosa dari orang Israel. Dengan cara yang begitu indah, dengan hati yang begitu lapang. Tuhan Maha Pengampun, beribu-ribu orang Tuhan ampuni. Tetapi orang-orang tertentu yang memberontak, yang membenci Tuhan, Tuhan akan benci sampai keturunan ketiga dan keempat. Spesifik, tetapi anugerahnya diberikan pada jauh lebih banyak orang. Ya, jadi ada 7, akhir dari 7 tahun, tahun Sabat itu, hutang dihapuskan kepada saudara, dikembalikan, dilepaskan, ya hutang itu. Jadi mereka akan berkumpul bersama, mereka akan mendengarkan hukum yang dituliskan oleh Musa itu disampaikan kembali. Panjang ya, panjang. Yosua melakukannya pada nanti kita akan lihat di Yosua pasal 8. Kemudian juga Raja Yosia dan Nabi Esra juga melakukan hal yang sama di Nehemia pasal 8. 2 raja-raja. Jadi akan ada tujuannya adalah seluruh bangsa itu berkumpul laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Dan anak-anak ini penting. Dan orang asing yang diam di dalam tempatmu supaya mereka mendengarnya hukum itu ya, ketetapan itu didengar dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini.
Jadi tujuan itu setiap 7 tahun diulang dalam waktu yang cukup panjang, terus disampaikan kitabnya mungkin selama beberapa hari mungkin, eee, ya pondok pondok dauniyah bisa, 7 hari acara acara 7 hari itu mereka terus diulang, mereka mendengarkan. Jadi anak-anak yang baru lahir sampai dengan 7 tahun mereka mulai dengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi kita melihat bagaimana pendidikan untuk anak, penting pendidikan dini. Mereka mendengar, mereka melihat apa yang dilakukan orang tuanya, karena orang tuanya melakukan apa yang mereka dipercayakan kepada mereka, yaitu hukum ketetapan itu. Mereka dengar, oh begini orang tuaku melakukannya. Jadi dia tahu apa yang dia dengar itu. Mereka lihat keteladanan dan mereka melakukan. Betapa pentingnya bagi orang tua, bagi guru, bagi dosen, bagi siapapun, orang dewasa, pemimpin rohani, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sangat penting karena itulah keteladanan. Bagaimana cara bersikap, berkata-kata, bersosialisasi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang akan dilihat oleh generasi selanjutnya. Dan itu akan dicontoh. Pendahuluan nyanyian Musa. Bagian dari bagian ketiga topiknya adalah pendahuluan. Jadi Musa bukan cuma sekedar pangeran ya dulu di Mesir ya. Bukan cuma sekedar gembala. Dua profesi yang jauh sekali perbedaannya langit dan bumi. Tetapi pelajarannya penting dua-duanya ya. Juga bukan seorang pemimpin. Bukan sebagai penulis buku. 5 kitab pertama dipercaya Musalah yang menulis. Tetapi dia juga adalah seorang penulis lagu. Dan dia mengajarkan lagunya kepada orang Israel. Kemudian berfirmanlah di ayat yang ke-14, Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Jelas ya, lugas ya, satu kata, mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa. Kepada Musa dulu ya, walaupun itu sudah ada Yosua dan seluruh umat memperhatikan, melihat, menyaksikan. Ketahuilah bahwa engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Kalau tadi berbicara langsung secara pribadi kepada Musa, kamu akan mati sebentar lagi ya. Tetapi di depan orang banyak, Tuhan menggunakan kata yang akan nanti diulang-ulang. Engkau akan mendapatkan perhentian, ya, bersama nenek moyangmu. Yang maknanya sama dengan mati. Dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Jadi kutuk itu akan mengejar mereka yang memberontak, yang berjinah dengan Allah lain. Pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Sudah jelas ya, ini orang-orang yang tidak tahu diri, tidak kenal Allah. Ketika Allah menunjukkan murkanya, dipikir, disangka Tuhan yang mengingkari janjinya. Padahal dia yang sudah memberontak, yang sudah berjinah
dengan ilah yang lain. Dia yang sudah membelakangi Tuhan, yang sudah melakukan banyak hal. Jadi, sungguh-sungguh bangsa yang tegar tengkuk, janganlah kita mmm, seperti itu ya. Tuhan sudah waspada, ini belum terjadi, mereka belum masuk, tetapi Tuhan sudah ingatkan, "Hai, lihat dosa sudah mengintai di depan." Sudah dikatakan, "Kamu akan melakukan ini." Kalau itu didengarkan baik-baik, itu menjadi kewaspadaan. Hati-hati, karena itu sudah mengintip di tikungan sebelah sana ketika masuk ke dalam tanah perjanjian. Hati-hati, jaga diri, jaga pikiran, jaga hati supaya sungguh-sungguh komitmen itu dipegang teguh. Ya, yang disalahkan justru Tuhan. Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Ya, dan seterusnya, ayat 19, "Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel." Kenapa nyanyian? Firman sudah ditulis, iya ditulis. Musa menulisnya. Dan kenapa nyanyian? Kita tentu sadar bahwa diri kita diri kita ya, jiwa, otak kita itu peka terhadap irama, terhadap lirik, terhadap, irama, ya, terhadap melodi, irama, ya, lirik itu akan membekas. Seperti tadi saya ingat di masa kecil lagu yang tidak saya suka sebenarnya, tetapi karena berulang-ulang, Madu dan Racun. Setiap kali dulu hanya ada TVRI ya, stasiun dan itu hitam putih TV pada masa itu. Lagu itu berkali-kali di radio juga, radio itu, eee, sebelum televisi sudah ada radio, lagu ini terus dikumandangkan. Jadi teringat gitu walaupun saya tidak menyanyikannya. Nyanyian itu akan melekat lebih kuat, lebih permanen dibandingkan dengan hafalan. Hanya kata-kata yang dihafal gitu ya. Jadi kalau kita menghafal ayat-ayat firman Tuhan, akan besar kemungkinan kita akan lupa. Semakin banyak kita menghafal, semakin banyak kita lupa. Ya, manusiawi, maka selalu diulang-ulang. Tetapi kalau ayat itu dilakukan dan lagu itu berkesan, baik melodinya maupun iramanya, maka itu akan melekat lebih kuat. Bahkan kita jadi ingat lagunya daripada ayatnya di mana ya? Ada pokoknya di Perjanjian Baru begitu. Tapi kita tidak ingat kata-kata persisnya. Jadi dilakukan, kenalkan ini ya pada orang Israel supaya dekat, letakkan di mulut mereka. Dan seterusnya, maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Nyanyian ini penting. Nyanyian ini, jadi Musa diberitahu, kamu akan mati, tetapi setelah kamu mati, bangsa ini akan memberontak kepadaku. Dan Tuhan mau lakukan sesuatu sebelum Musa mati, yaitu Musa menyanyi dan melatihkan nyanyian ini kepada orang Israel supaya mereka berwaspada, menjaga diri mereka. Dan kalaupun kesusahan itu datang, murka Allah turun karena mereka sudah berbalik menjauhi Tuhan, maka kembali nyanyian ini yang akan mengingatkan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Tuhan sudah tahu niatnya ya, isi hati orang-orang itu. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkan kepada orang Israel. Kemudian tadi
Itu Tuhan berkata kepada Musa ya, kemudian kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau." Kalau tadi Musa berkata kepada orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Musa berbicara kepada Yosua di depan orang banyak, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Sekarang Tuhan sendiri berfirman kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Konsisten ya Tuhan kita, jelas ya, sederhana apa yang Tuhan inginkan. Aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat ini dalam sebuah kitab, sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan orang-orang Lewi, pengangkut tabut perjanjian Tuhan, berkata, "Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap kamu." Jadi yang ada di dalam tabut perjanjian, peti perjanjian yang ah, di rongga di bawah tutup pendamaian, dan ada dua kerubim di mana Tuhan menyatakan diri ya, ah, tutup pendamaian, tutup rahmat. Tuhan yang penuh dengan rahmat itu menyatakan diri, menyampaikan firman-Nya di tengah-tengah, di atas itu, yang di dalamnya, yang di tiga benda yang ada di dalam tabut itu adalah mana? Adalah 10 terbalik ya, tabut, loh batu ya, dua loh batu berisi 10 hukum Taurat, kemudian mana yang menjadi peringatan makanan mereka, pemeliharaan Tuhan sepanjang perjalanan mereka, dan tongkat Harun yang berbunga, menunjukkan siapa otoritas yang Tuhan pilih atas bangsa umat pilihannya. Dan kitab ini ada di sampingnya, bukan di dalam. Karena kalau di dalam itu tidak terlihat. Itu sebagai sesuatu yang menunjukkan Allah menyatakan diri di atas. Ketiga lambang di mana orang Israel menjadi ingat betapa Tuhan yang penuh dengan anugerah itu menyatakan pemeliharaannya, menyatakan kebenarannya dan pilihannya, ketetapannya, otoritasnya. Nah, ini sebagai pendamping yang terlihat. Kalau di dalam tidak terlihat, kalau di luar, di samping terlihat. Oh iya, jadi kebenaran itu sudah dituliskan. Dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak semua orang bisa membaca. Maka diulang-ulang, diperdengarkan terus. Belum ada teknologi, setiap orang bisa punya kopi dari tulisan Musa atau yang kemudian ditulis oleh Yosua dan seterusnya. Jadi tulis, ditaruh di samping. Sebab aku mengetahui, ayat 27 ya, "Aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati." Demikian Musa berkata kepada orang Israel. "Suruhlah berkumpul semua ketua suku, pengatur pasukan, aku akan mengatakan hal yang berikut kepada kamu. Memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu, di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu." Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaat Israel nyanyian ini sampai perkataan penghabisan. Apakah nyanyian itu? Kita nantikan serial berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami jelas. Terima kasih. Kami bangga memiliki Allah yang menyatakan diri Tuhan
dan kami akan terus mengobarkan kerinduan hati kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih untuk kasih setia, terima kasih untuk koreksi, terima kasih untuk peringatan supaya kami berwaspada. Kami mau belajar Tuhan untuk terus tinggal di bawah kaki Tuhan, memperhatikan Engkau, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan sepenuh hati. Kami memerintahkan diri kami untuk mengasihi Engkau sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kami bersyukur, kami mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya.